Halo guys, saya sekarang berada di Monumen Bajra Sandi atau Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Saya sudah ada langsung di atas. Saya tadi belum masuk di pintu masuk. Ini adalah cerita awal, mungkin masa zaman purba. Oke. Mayatnya disimpan di dalam sarkofagus namanya. Kemudian juga sudah mulai mengerjakan Nah, ini masyarakat pada masa ini sudah mengenal sistem penguburan yang mayatnya disimpan dalam sarkofagus dan juga telah mengerjakan pengecoran nekara perunggu. Nah, ini miniaturnya. Oke. Keren. Nah, di sini juga diceritakan tentang pertapa sedang bersemadi sang pendeta. Ada sang pendeta. Istilahnya apa ini? Diorama. Nah, di abad 8 Masehi itu ada menceritakan Markandeya yang menyerahkan Pancadatu kepada pengiringnya dan terlihat beberapa ekor lembu. Oh, itu dia lembunya secara miniatur. Oke. Lanjut diceritakan juga ada di tahun 914 Masehi Sri Kesari Warmadewa yang sedang menyaksikan pembuatan Tugu Kemenangan Jaya Stamba di Desa Sanur. Oh, itu Pantai Sanurnya. Itu pantai Sanurnya. Oke. Lanjut ke miniatur berikutnya. Tahun 989 sampai 1011 Masehi. Nah, di sini diceritakan Gunapria Dharma Patni bersama suaminya sedang dihadap oleh pembesar kerajaan. Oh, ini zaman kerajaan Bali. Ini orang-orangnya nih. Zaman kerajaan Bali, guys. Zaman kerajaan Bali nih, Mas. Kita lanjut miniatur berikutnya. Di abad 11 Masehi, suasana pertemuan di Balai Banjar yang dipimpin oleh Klian Banjar yang dihadiri oleh para prajuru Banjar. Wow, ternyata sejarah Bali ada. Nah, ini yang spot pelajaran bahasa Inggris, teknik persawahan. Apa namanya teknik persawahan di Bali? Mas Mirja namanya terasering. Nah, ini sawahnya kayak gini nih. Nah, sawah-sawahnya tuh di sini. Ini namanya sistem subak. Oh, istilahnya sistem subak. Benar. Itu abad 11 Masehi adalah merupakan pembagian air dalam sistem irigasi tradisional. Nah, kenapa dinamakan sistem subak? Karena dipimpin oleh Kelian Subak. Kelian Subak namanya. Lanjut tahun 1338 Masehi. Diceritakan Sri Asta Suraratna Bumi Banten sedang dihadap oleh Patih Gajah Mada. Oh, Patih Gajah Mada ternyata sampai sini ya. Oh iya, sampai Bali juga. Sampai Bali ya. Nah, ada tampak Kebo Iwa sedang memimpin pembangunan Balai Agung. Kebo Iwa itu. Mas Mija tahu nggak Gajah Mada? Patih Gajah Mada dulu zaman kerajaan bangsa Indonesia itu, Mas. Oke, lanjut. Di tahun 1347 sampai 1350 Masehi, Patih Gajah Mada masih menceritakan Patih Gajah Mada mempersembahkan keris. Kerisnya dia siapa yang tahu namanya? Kerisnya Ki Durga Dungkul. Nah, sebagai adipati di Bali atas restu Raja Majapahit. Next. Nah, abad ke-14 ada pembangunan pura dasar. Di sini untuk mempersatukan semua lapisan masyarakat di Bali. Pura dasar Gel-Gel. Kita putar kemana nih? Oke. Nah, ini diceritakan di tahun 1489 Masehi. Dang Yang Nirata sedang membaca hasil karyanya di pantai sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Tampak bangunan candi. Ya, Bali identik dengan pantai dan laut. Nah, masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Bali yaitu periode abad ke-17 sampai 19.
peninggalan masa Jaya. Antara lain Kertagosa di Klungkung, Taman Sukasada di ujung Karangasem, dan patung singa Ambaraja sebagai lambang kerajaan Buleleng. Oh, miniatur gunung. Oke, lanjut. Di tahun 1846, di mana Patih Jelantik merobek surat dari Gubernur Jenderal. Di sini miniaturnya menceritakan bahwa beliau adalah seorang Patih I Gusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng yang merobek surat Gubernur Jakarta dengan keris di depan Raja Klungkung dan utusan Belanda. Wah, ini dibuat cerita kerajaan bagus-bagus. Nah, ini ada miniatur yang menceritakan tentang Perang Jagaraga di tahun 1848 sampai 1849, di mana perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Patih Jelantik melawan tentara Belanda di depan benteng Jagaraga. Wah, kita belajar sejarah nih, Anak-anak sekarang tahu nggak ya sejarah? Nah, ini juga diceritakan miniatur tentang Perang Kusamba tahun 1849, di mana Laskar Kusamba di bawah pimpinan I Dewa Agung, putra Kusamba, menyerang kubu pertahanan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mitshils. Nah, dalam perang ini Jenderal Mitshils terbunuh. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Banjar tahun 1868. Nah, di sini yang viral mungkin banyak yang sudah tahu, Puputan Badung di tahun 1906. Nah, di sini Raja Badung bersama semua keluarga dan rakyatnya dan dengan berpakaian serba putih bertekad untuk melawan Belanda sampai mati. Nah, istilah ini disebut dengan puputan. Puputan bahasa Bali ya? Ya, puput selesai ya. Puput? Puput artinya selesai, jadi puputan perang habis-habisan. Artinya selesai. Perang habis-habisan. Oh, perang habis-habisan tuh kata tantenya, perang habis-habisan. Kalau di sini panggilnya apa? Apanya? Kalau laki-laki beli kan? Ya, kalau cewek bisa mbok. Mbok. Ya, Oh, atau G ya. Apa atau? Atau G. G. Oh iya, G. Terima kasih. Tadi tanyakan. Oh. Tadi ibu dari Oh iya. Berseberangan ya. Nah, ini di tahun 1906 juga Tampak Sagung. Tampak itu artinya apa ya? Kayak tampak siring gitu ya. Tampak itu artinya apa? Pura. Enggak, itu terlihat maksudnya. Oh, iya, artinya terlihat. Oh, dia sedang memberikan semangat. Next, miniatur berikutnya ada juga Puputan Klungkung. Itu 1908. Tadi sebelumnya yang 1906 itu Puputan Bali ya. Nah, kalau yang 1908 itu perang antara Laskar Kerajaan Klungkung melawan serdadu Belanda di depan Puri Klungkung. Next. Nah, mulai nih zaman lebih modern 1923 sampai 1928, di mana tampak para pemimpin pemuda dari kalangan guru, pegawai dan tokoh masyarakat sedang rapat di salah satu ruang sekolah. Monumen sejarah Bali berikutnya. Nah, ini di zaman penjajahan Belanda di tahun 1942-1945, di mana rakyat Bali melakukan kerja paksa di bawah siksaan tentara Jepang, antara lain pembuatan jalan dan mengangkut barang-barang kebutuhan perang. Nah, ini zaman kemerdekaan 1945, di mana Mr. Puja berdiri menyerahkan surat mandat kepada Menseibu, penguasa Jepang. Pada saat itu juga dilakukan pengibaran bendera merah putih. Nah, di tahun 1945 ini di Bali menyebarluaskan berita proklamasi. Nah, selanjutnya di September 1945, Pusat Komando Pemuda Republik Indonesia. Nah, di sini miniatur ini menceritakan beberapa pemuda bersemangat memekikkan salam merdeka dan juga mengibarkan bendera merah putih. Nah, di sini
di tanggal 27 Oktober 1945 juga miniatur menceritakan peristiwa bendera di Pelabuhan Buleleng, di mana di tanggal tersebut terjadi tembak-menembak antara tentara Belanda dari atas kapal kapalnya namanya Abraham Greens ya, dengan pemuda di Pelabuhan Buleleng. Nah, di sini pada peristiwa di tanggal 27 Oktober 1945, pemuda I Ketut Merta gugur. Wow, perang. Oke, demikian sejarah Bali di Monumen Rakyat Bali dari zaman purba sampai 1945. Sampai ketemu di destinasi Bali berikutnya.